Seperti hidup yang berbuah berarti kita itu menghasilkan sesuatu Ya. dan itu bermanfaat. Ketika dia hidup, pertama mungkin dia akan harus masuk ke dalam dulu ya. Maksudnya masuk ke dalam satu kehidupan, suatu pelajaran untuk dia boleh berakar. Karena dia berakar itu harus berakarnya dari firman. Ketika kita bisa bersyukur dengan keadaan yang ada, dengan tantangan, dengan kesulitan kita tetap bersyukur, itu terus bertumbuh. Di awalnya kita untuk sampai kepada tunas, itu kan memang harus ada yang membimbing. Betul. Gitu ya. Tapi ketika kita sudah menjadi pohon, otomatis kita memang harus berdiri tegak. Ketika kita sudah mulai sampai kepada kita berbuah, memang itu harus berdampak tadi, berdampak kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri saja, gitu, tetapi juga untuk orang lain. Saya ingin mencontoh seperti dia, karena dia itu rajin kerjanya. Nah, itu buah-buah yang dihasilkan dan berdampak untuk orang lain. Jadi orang melihat dari kehidupan kita. Kalau kita sudah menceritakan diri kita, bukan orang melihat kita, itu kadang-kadang unsur tinggi hatinya muncul. Saya pikir lebih baik buah itu dilihat orang, bukan dari yang diungkapkan gitu ya. Pertamanya kita itu harus menyadari kita nggak bisa seperti sekarang ini tanpa pertolongan Tuhan. Sahabat YTWR, salam jumpa kembali bersama saya Anna Tedens. Kita bertemu lagi di acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Kali ini topik kita kesaksian hidup yang berbuah. Apa itu hidup yang berbuah? Bagaimana kita bersaksi? Dan bagaimana juga kita berani bersaksi? Semua akan terjawab dalam perbincangan kita kali ini. Saya sudah ditemani oleh Ibu Eti Rahmawati. Ibu Eti, apa kabar? Baik. Senang ya kita kalau misalnya bertanya pada teman, apa kabar? Kabar baik. Itu menyenangkan ya. Benar. Jadi seperti mood booster, seperti vitamin gitu ya. Iya. Nah, ini topik kita kali ini, Bu Eti, kesaksian hidup yang berbuah. Pertanyaan pertama saya, apa itu hidup yang berbuah? Ya. Manusia itu memang kalau hidup memang harus ada buahnya gitu ya. Seperti pohon. Ya. Kalau pohon itu ketika dia mulai tumbuh, kemudian kan yang pasti diharapkan oleh orang yang memiliki pohon itu dia akan berbuah, gitu. Jadi kehidupan pun harusnya seperti itu, gitu ya. Ada buahnya, gitu. Karena kalau tidak berbuah berarti itu tidak hidup ya. Berarti karena lebih cenderung kepada kematian, gitu. Jadi seperti hidup yang berbuah berarti kita itu menghasilkan sesuatu dan itu bermanfaat untuk orang lain. Buah itu kan seringkali bermanfaat ya. Jarang buah yang nggak bermanfaat gitu ya. Betul. Nah, jadi memang buah itu berarti bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau hidup yang berbuah berarti kita itu hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Iya, berarti kalau tadi Ibu Eti ibaratkan hidup itu seperti pohon, berarti ada prosesnya, ada tahap-tahapnya. Nah, kalau misalnya kita punya hidup yang berbuah, berarti kita juga harus ada prosesnya. Nah, prosesnya tuh atau tahap-tahapnya itu bagaimana, Bu Eti, supaya kita sampai pada hidup yang berbuah? Iya, sama dengan pohon tadi ya. Ketika petani mungkin menanam, itu kan otomatis dia akan menaburkan benihnya. Betul. Kemudian pohon ini, yang benih ini dia akan masuk ke dalam tanah. Kemudian dalam tanah itu kan mencari akarnya. Dia harus berakar. Ketika dia berakar, kemudian harus bertunas. Kalau cuma berakar tanpa keluar tunasnya kan nggak jadi pohonnya. Begitu dia bertunas, kemudian dia akan bertumbuh, kemudian dia akan berbunga, kemudian sampai kepada buah. Nah, sama juga dengan manusia. Ketika dia hidup, pertama mungkin dia akan harus
masuk ke dalam dulu ya. Yeah. Maksudnya masuk ke dalam satu kehidupan, suatu pelajaran untuk dia boleh berakar. Bagaimana dia berakar, dengan apa dia berakar. Nah, ini yang perlu menjadi pembicaraan kita akhirnya ya. Jadinya karena dia berakar itu harus berakarnya dari firman tiap hari. Maksudnya sebuah kebaikan yang akan dilakukan. Ketika anak-anak pasti ya orang tua mengajarkan kebaikan. Nggak ada orang tua yang mengajarkan keburukan. Nah itu akan terus diingat oleh anak itu. Nah itu yang membuat dia harus mengingat itu, otomatis berakar. Kemudian dia harus terus bertumbuh dari kebaikan yang dia miliki. Otomatis bukan hanya kemudian sampai di situ saja. Saya tahu kebaikan tapi saya nggak lakukan apa-apa kan gitu ya. Otomatis kan dia harus bertumbuh dari kebaikan itu. Kebaikan itu terus bertumbuh. Dan akhirnya tentu saja pada satu saat kebaikan itu akan berbuah. Nah, untuk mencapai itu proses tadi ya Mbak Ana ya. Jadi tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, mungkin kalau itu tumbuhan mungkin akan lebih mudah karena ada petani yang mengerjakannya. Tetapi ketika itu dalam kehidupan manusia ada banyak hal yang akan terjadi. Jadi di sana kita belajar. Jadi ketika kita berakar di dalam kebaikan tadi, otomatis kita juga harus bersyukur. Bagaimana ketika kita menghadapi goncangan-goncangan kan pohon itu mungkin terjadi nanti ada angin ribut kan seperti itu juga ya. Dalam kehidupan manusia juga seperti itu kan. Siapa tahu ketika suatu saat terjadi persoalan yang berat, mampukah kita bersyukur gitu ya. Itu dalam proses pertumbuhan. Ketika kita bisa bersyukur dengan keadaan yang ada, dengan tantangan, dengan kesulitan kita tetap bersyukur, itu terus bertumbuh. Nah, akhirnya ketika kita menghadapi tantangan yang terus jadi bertumbuh, akhirnya sampai kepada buah. Jadi ketika kita sudah benar-benar berakar, tumbuh dengan baik, kuat ya, menghadapi setiap tantangan, percobaan, masalah itu menjadi kuat, akhirnya kita sampai kepada sebuah buah. Nah, buah itulah yang akhirnya berdampak kepada orang lain. Buahnya apa ya? Tentu kita bisa lihat buah-buah dari kehidupan kita itu. Bagaimana kita berdampak, bisa memberi dampak kepada orang lain itu. Nah, itu proses yang harus dilakukan untuk sampai dapat berbuah dengan baik gitu. Saya langsung ingat kalau misalnya pohon itu ya lebih gampang kita membayangkan ya. Jadi mulai dari pertumbuhan, dari tunas, dari biji mungkin sampai ada batang, daun dan segala macamnya itu sampai bunga dan buah. Nah, kalau kita analogkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, berarti ada masa-masa kita dibimbing untuk mengarah pada kehidupan yang berbuah, tapi ada masa-masa kita harus tetap kuat untuk berdiri sendiri. Betul. Begitu. Iya. Betul ya berarti ya. Iya. Jadi kalau di awal kan memang harus di awalnya kita untuk sampai kepada tunas, itu kan memang harus ada yang membimbing. Betul. Gitu ya. Ketika awalnya kita mengenal kebaikan, kita mengenal dunia inilah dianggap seperti itu memang ada pembimbingan. Kemudian kita sampai kepada tunas. Tapi ketika kita sudah menjadi pohon, otomatis kita memang harus berdiri tegak. Gitu ya, sampai ke sana gitu. Jadi akarnya ini mempengaruhi dah. Jadi kalau akarnya tidak kuat, pasti nggak bisa berdiri tegak, pasti roboh gitu. Jadi sudah tumbang lah gitu, nggak sampai kepada buah tadi, nggak sampai berbuah itu. Nah, kalau sudah pada tahap berbuah, bagaimana supaya buah ini bisa dinikmati oleh banyak orang atau menjadi berkat untuk orang lain? Ya, memang tujuan utama buah itu biasanya harus dinikmati oleh banyak orang ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai sampai kepada kita berbuah, memang itu harus berdampak tadi, berdampak kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri saja, gitu, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa menunjukkan diri bahwa kita ini sedang berbuah.
kalau dalam kehidupan kita, bagaimana kita secara pribadi itu bisa mengerti orang lain, itu sangat sangat sulit ya. Betul. Orang bergaul, misalnya saya sama Mbak Ana begini, saya bisa nggak mengerti benar apa maksudnya Mbak Ana, gitu kan kadang-kadang sulit orang bisa. Nah, kalau kita memiliki buah yang cukup baik, kita sangat mampu untuk melihat orang lain. Tidak ada hal-hal negatif yang kita lihat dari orang lain. Kemudian dari kehidupan kita secara keluarga misalnya, ya kalau kita lihat orang yang berbuah dengan baik di tengah-tengah keluarga adalah keluarga yang harmonis. Orang lain bisa melihat, oh orang ini keluarganya harmonis sekali. Itu menjadi berkat loh bagi orang lain. Karena mungkin teman terinspirasi, saya kok kepingin seperti keluarganya dia itu yang harmonis, rukun gitu ya, yang terlihatnya seperti itu. Jadi menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian berikutnya, buah itu bisa terjadi dari kita bekerja misalnya. Bagaimana kehidupan kerja kita? Kita ini bertanggung jawab, jujur, kemudian kreatif, rajin, itu kan orang bisa melihat. Dari situ kita membawa orang lain, saya ingin mencontoh seperti dia karena dia itu rajin kerjanya ini. Nah, itu buah-buah yang dihasilkan dan berdampak untuk orang lain. Jadi orang melihat dari kehidupan kita. Kehidupan kita bagaimana kita hidup kita ini sehingga orang lain berubah. Bahkan malah terus saya seperti dia, itu otomatis kan membuat orang saya pengen membuat dia berubah. Termotivasi juga. Betul, ya. Itu mungkin yang menjadi dampak buah-buah ini berdampak untuk orang yang ada sekitar kita. Tapi begini Bu Eti, kadang-kadang ada orang yang senang menceritakan tentang kehidupannya, begitu ya. Kalau tadi yang Bu Eti sampaikan kan orang lain melihat tingkah lakunya, tetapi ada orang yang senang untuk menceritakan, baik juga kan itu sebetulnya. Nah ini bagaimana Bu Eti? Ya, memang bisa kita menceritakan kepada orang lain, tapi hati-hati. Karena kalau kita sudah menceritakan diri kita, bukan orang melihat kita, itu kadang-kadang unsur tinggi hatinya muncul. Jadi kadang-kadang kalau kita mengungkapkan itu berbeda dengan orang melihat kita. Betul. Orang kan melihat itu kan lain. Orang ini dia rendah hati sekali dari cara berbicaranya, tidak menonjolkan dirinya, tidak meninggikan dirinya, tidak merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, itu kan kelihatan gitu. Tapi kalau sudah kadang-kadang ingin menyampaikan, saya ini, kalau udah kena di saya ini, saya nggak pernah merasa tinggi hati gitu. Itu justru kadang orang bertanya, bener nggak tinggi hati nggak gitu kan ya. Justru yang terungkap seringkali justru yang dia lakukan sebenarnya gitu kan ya. Itu yang harus dijaga. Jadi saya pikir lebih baik buah itu dilihat orang, bukan dari yang diungkapkan gitu ya. Itu akan lebih baik. Jadi orang melihat teladan orang lain itu menjadi berkat gitu, bukan dari ucapannya. Mungkin ya memang ada banyak sih ada yang bisa menyampaikan, tapi harus dijaga itu kehati-hatiannya karena cenderung tinggi hati. Bagaimana kita melatih kepekaan kita Bu Eti supaya ketika kita berbicara, menceritakan kehidupan kita yang berbuah, pastikan ada unsur utama kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan yang kita miliki. Bagaimana supaya kita punya kepekaan untuk tidak terjebak pada tinggi hati atau kesombongan tadi? Ya, memang yang harus kita sadari sebenarnya kita ini siapa sih? Gitu ya. Utamanya kita itu harus menyadari kita nggak bisa seperti sekarang ini tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita hidup seperti buah anggur itu kan yang di dalam Alkitab dikatakan tentang pokok anggur. Dia itu tidak akan berbuah dengan baik tanpa dia melekat kepada batang pohon itu. Nah, batangnya ini siapa? Nah, itu memang harus ada kesadaran yang luar biasa dalam diri. Tetapi ketika kalau kita sudah mulai bertumbuh tadi dengan baik, itu berarti pengenalan kita kepada Tuhan itu jauh lebih baik, dan kita melihat bahwa Tuhan mengasihi, kemudian
kita sudah dalam proses tadi yang meskipun tergoncang kita itu akhirnya pada posisi seperti itu harusnya kita sadar kita ini siapa, hanya karena kasih Allah mungkin ya kita bisa seperti sekarang ini. Bahkan kita harus melihat bahwa kalau bukan karena kasih Allah, kalau bukan Tuhan menolong saya ketika masa-masa itu gitu ya, masa-masa saya menghadapi tekanan, masa-masa pencobaan, masa-masa saya terpuruk gitu, saya nggak akan seperti sekarang ini. Nah, ketika orang menyampaikan itu memang harus itu tadi, harus benar-benar mengingat siapa dirinya. Jangan sampai yang muncul malah kesombongan tadi. Nah, kalau sekarang kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, kadang-kadang kita kan juga harus berani menyaksikan apa yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita bisa punya hidup yang berbuah. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita supaya kita berani bersaksi? Iya, kita memang harus belajar dari sikap Yesus sendiri ya. Ketika Yesus mengasihi manusia itu, dia tidak melihat orang lain. Bahkan maksudnya gini, dia rela menderita pun untuk kasihnya itu. Nah, itu teladan yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus. Jadi kita berani seperti Yesus, dia berani menghadapi segala sesuatunya meskipun dalam penderitaan. Seringkali orang lebih cari aman daripada nanti saya ada apa-apa. Takut bersaksi. Akhirnya membuat orang takut bersaksi. Tetapi dari teladan Tuhan Yesus, dia berani menghadapi meskipun pada waktu itu dia ditinggalkan oleh para murid, tapi dia berani sendiri menghadapinya. Nah, itu satu teladan yang bisa kita lihat. Bahkan dia berani mati. Pada awalnya dia katakan dia nggak mampu Tuhan, kalau boleh cawat ini lalu daripada aku karena ketidakmampuan secara manusia. Tetapi dia tetap maju. Nah, itu mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi, teladan Tuhan Yesus ini untuk kita orang lain melihat diri kita itu dengan bersaksi tadi tanpa memikirkan apapun. Jadi kita berani gitu, berani menyampaikan. Seringkali kita nggak berani menyampaikan gitu ya. Apalagi kalau di tengah-tengah situasi mungkin di tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan kita, otomatis seringkali kita takut. Tetapi dengan teladan Tuhan Yesus berani menderita. Ketika itu mungkin orang akan mencemooh kita, orang tidak menyukai kita, orang tidak lagi orang menjauhi kita gitu ya. Ya harus kita terima karena itu teladan membuat kita harus bersaksi. Itu. Jadi hidup yang berbuah itu didahului dari hidup yang berubah ya. Betul sekali. Nah, kemudian kita harus menjadi saksi juga, berani menyampaikan apa yang Tuhan buat bagi hidup kita, sehingga kita punya hidup yang berbuah dan pastinya berdampak bagi banyak orang. Terima kasih banyak Ibu Eti. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang ya. Ya, sahabat YTWR, perbincangan kita sudah selesai. Saya berharap ini bermanfaat untuk Anda untuk tetap berani menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang berbuah. Kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang. Saya Anna Tidens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.